Keseringan ingat suami nggak nyambung ke Allah, pasti nggak tenang. Ibu nggak usah buka-buka HP suami. Ibu nggak tahu passwordnya. Kalaupun tahu, coba yang buka HP suami, hasilnya jadi tenang atau jadi galau? Tuh, makanya dilarang juga. Urusannya jadi beres atau nambah? Makanya udah dibilangin, dalilnya Al-Hujurat ayat 12, wala tajassasu, jangan suka ngorek-ngorek, memata-matai, ingin tahu udah ada Allah, mending sholat, doa, titipkan ke Allah. Gak bisa ngelawan suami sama kekuasaan Allah, benar? Ibu mau centil, mau pakai link, mau apa, gak efek. Tapi ibu sholat, ibu jadi solehah, itu membuat Allah suka sama ibu. Cepat kembalikan kepada Allah, sering senantiasa ingat Allah, yakin kepada janji jaminan Allah, baru tenang. Gak ada tenang dari yang lain, gak ada. Ibu ngirim intel, tetap beritanya bagus, karena ibu bayar 500.000, suami bayar 2 juta. Gagal terkawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MCHD, tanggal 1 Mei liburan, kita lagi berada di menuju Masjid Baitur Rahman di Sakura Regency Jatiasi. Insya Allah ada takbir akbar, tabligh akbar, guru kita Agim Abdullah bin Astiar. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, catatkan siapapun yang kau hadirkan, yang menyimak menjadi hamba yang kau ridhoi. Jadikan majelis ini seperti yang kau janjikan, majelis penuh ampunanmu ya Allah, penuh curahan kasih sayangmu. Jadikan pertemuan ini membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, semakin patuh dan pasrah padamu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Lindungi dari amal yang tidak Engkau terima. Ya Allah, catatkan siapapun yang hadir ini menjadi hamba-hamba yang Kau hadirkan di surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Adalah masuk surga. Di dunia bukan tanda kesuksesan dapat dunia. Dunia ini sepenuhnya adalah ujian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati, dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan kepada kamilah kembalimu. Jadi sukses itu kalau lulus ujian.
dipuji, dicaci, diangkat, diturunkan, sehat, sakit, mudah, susah, diberi, ditipu, sama. Semuanya adalah ujian. Maka yang penting bagaimana bisa lulus ujian. Jangan takut oleh ujian, takutlah tidak lulus ujian. Jangan takut oleh persoalan, takutlah salah menyikapi persoalan. Karena setiap persoalan sudah diukur oleh Allah. Kita menderita bukan oleh persoalan hidup, kita menderita karena salah menyikapi persoalan. Jelas hadirin? Alhamdulillah. Apalagi yang saya katakan. Terima kasih pada orang tua kami, sesepuh-sesepuh, para ulama. Saya dengar 12 tahun ngundangnya ya. Semuanya ada waktunya. Insya Allah ujian. Bukan saya tidak mau datang, tapi saya tidak tahu ada yang mau datang. Kalau dilihat dari depan wajahnya ada kemiripan. Ini wajah-wajah banyak masalah. Banyak masalah baik atau buruk? Nggak bisa jawab. Tergantung. Kalau benar menyikapinya baik, kalau salah menyikapinya buruk. Nabi Muhammad punya masalah? Banyak. Sedikit atau banyak? Banyak. Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Hasilnya hina atau mulia? Yang sedang ceramah ini kira-kira banyak tidak masalahnya? Dari mana? Ini kan masalah saudara-saudara. Sibuk mikirin masalah orang lain. Ini judulnya bagus sekali, surat At-Tahrim ayat 6 ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Penggalan ayatnya begitu. Wahai orang yang beriman, orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini misi terpenting. Siapa yang mau sukses ini? Saya akan bacakan hadis riwayat Imam Tabrani. Hadisnya sahih. Ciri 4 orang yang tidak akan tersentuh api neraka. Insya Allah ke surga ya. 4 cirinya. Suatu saat ada yang datang kepada Rasulullah SAW. Saya bacakan hadis sebentar ya. Apa cirinya? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah, "Ala ukhbirukum biman tahrumu alaihin nar?" Maukah engkau kuberitahu orang yang tidak tersentuh api neraka? Wih, ini keren sekali nih. Wala ya Rasulullah, tentu ya Rasul. Lalu Rasulullah bersabda, qala kullu hayyinin layyinin qaribin sakin. 4 cirinya. Hayyin, layyin, qarib, sakin. Hayyin, seperti apa orang yang hayyin ini sampai tidak bisa tersentuh api neraka? Cirinya orang yang hayyin itu lahir batinnya tenang, menenangkan, teduh, meneduhkan, ajak, kalem, tidak tergesa-gesa, tidak emosional, juga tidak lemot.
Jadi beliau semuanya selalu terkendali dengan baik, tenang, menenangkan. Bayangkan saja Rasulullah seperti ini. Rasulullah tidak temperamental, tidak gerasa gerusu. Ati anni minallah, ketenangan, sifat bisa tidak tergesa-gesa itu dari Allah. Al-ajala minasyaiton. Sedangkan sifat tergesa-gesa, gerasa gerusu, sak-desaknya itu dari setan. Pertanyaannya, bagaimana orang bisa punya sifat ini? Dari mana? Kenapa orang ini bisa tenang dalam segala keadaan? Ternyata pintu tenang itu cuma satu. Ar-Ra'd ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi orang itu bisa tenang karena zikrullah. Ada di sini. Siapa nih di antara yang sebanyak ini? Yang paling banyak disebut Allah adalah yang paling banyak menyebut nama Allah. Al-Baqarah 152, fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Jelas hadirin sekalian? Sholat yang barusan mana yang paling khusyuk? Gampang. Yang paling khusyuk adalah yang dalam sholatnya paling banyak ingat Allah. Siapakah Ramadan kemarin yang paling sukses? Yang paling banyak zikrullah. Siapa yang hajinya paling mabrur? Yang paling banyak ingat Allah. Itu alat ukurnya, Pak. Karena zikrullah ini adalah puncaknya amal. Sayangnya kita sholat juga tidak ingat. Mulut menyebut Allahu Akbar, yang diingat sendal. Ya, sendal jangan-jangan keinjak. Yang diingat makan siang, makan di mana? Dikira panitia mau bagi makanan besar, ternyata hanya kotak kecil biasa. Ini serius nih. Rasulullah SAW bersabda, ini perbedaannya. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan yang tidak zikir, perumpamaannya seperti yang hidup dan mayit. Jadi kalau bapak ibu di kamar ngobrol, segala diobrolin, tidak ada zikir ke Allah, maka kamar bapak, kamar ibu namanya kamar mayit. Kalau di mobil sibuk nyetel lagu, hura-hura, tidak ingat kepada Allah, itu mobil namanya mobil jenazah. Kalau bapak ibu olahraga segala dilakukan, nggak ada ingat ke Allah, namanya zombie lincah. Beneran ini hadirin. Jadi kalau bapak ibu ingin tahu apa sih sumber masalah terbesar dalam hidup kita, Kurang ingat. Karena kalau kita ingat Allah, nyebut Allah, Allah pasti tahu pada saat yang sama Allah akan menurunkan ke hati kita sakinah. Huwallazi anzala sakinah. Allah yang menurunkan sakinah. Pikiran dibuat jernih oleh Allah. Tutur kata dituntun oleh Allah. Perilaku kita dijaga oleh Allah. Pokoknya orang yang full zikir dengan niat ikhlas dan caranya benar diurus oleh Allah. Para nabi, rasul diutus oleh Allah untuk ngajarin orang
kenal ke Allah, patuh ke Allah, itu zikrullah. Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya diturunkan untuk memperkenalkan Allah, supaya manusia tahu siapa penciptanya, ingat ke penciptanya, berharap ke Allah, takut ke Allah, berbuat patuh. Udah beres urusan yang lain. Gak ribet Pak hidup ini, gak ribet hidup ini. Yakin ke Allah, patuhi yang Allah sukai, sekuat tenaga jauh yang Allah tidak suka, nanti Allah urus. Gak ada urusan rezeki mah gampang. Rezeki itu seluruhnya milik Allah. Mau supaya bisa zikir terus? Kalau mau, kalau tidak harus jelas. Hadirin jangan bikin emosi ya. Ini teman-teman. Ya, yang menegalakin supaya bangun aja. Mau tahu rahasianya supaya zikirnya mudah? Nama rumusnya CSY. Ulangi. CSY. Cepat kembalikan kepada Allah dalam urusan apapun. S-nya senantiasa mengingat dan menyebut nama Allah. Y-nya yakin kepada Allah dengan segala janji dan jaminan. Udah, antenglah hidup itu. Pak, Bapak pengen apa? Cepat. Nah, pengen apa? Nggak jelas gini keinginannya. Apa-apa, ini rendah hati beliau nih. Bapak pengen apa? Pengen rumah baru. Alam semesta ini milik Allah. Dunia ini seluruhnya milik Allah. Setiap rumah yang ada pasti milik Allah. Nah itu cepat ke Allah. Mau apa rumah baru? Minta ke Allah. Ya Allah, saya pengen rumah baru gitu. Ya, kalau nggak malu minta. Semuanya milik Allah. Tapi harga tanah mahal, harga bangunan mahal, gak ada urusan. Kalau Allah mau ngasih, kun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Bagaimana kalau Bapak ingin rumah baru dikasihnya rumah bekas oleh Allah? Hah? Kurang. Ya Allah, beri rumah baru kepada beliau. Di Australia dibuat Pak, teman-teman. Ini umat Islam Indonesia nggak ada masjidnya di sini. Gimana ya? Tinggal minta. Semua bangunan milik Allah. Syariatnya gimana? Cari. Ada rumah ibadah yang nggak kepake. Ada dua, yang satu 20 M, satu 7,2 waktu itu masih 2000 masih. Ini murahan dikit. Pinjam kuncinya, pinjam masuk di gereja. Ya Allah, ini milikmu. Selama ini digunakan menyembah selain Engkau. Jadikan tempat ini tempat menyembahmu ya Allah. Amin. Dah. Tinggal bayar ya. Gak ada uangnya. Saya tanya berapa ini dulu 700.000, 7,2 miliar. 1.500 meter Pak, pinggir jalan. Murah mahal. Gak usah dipikirin. Yang bayarnya juga yang punyanya. Siapa? Syariatnya bagaimana? Saya tanya ke teman-teman yang ikut berdoa di sana. Si punya tabungan nganggur enggak? Saya pinjam 1 tahun. Insya Allah dikembalikan. Ada yang 100 juta, ada yang 300, ada yang 500, ada yang 1,5 M. Bayar lunas. Keluarin karpet semua, cuci, jadi masjid. Tinggal saya yang hutang. Gimana? Ingat siapa? Allah. Ya Allah, saya gak gitu-gitu amat doanya ya. Dalam hati ya Allah, ini kan rumahmu.
Masa saya yang bayar ya? Tapi saya ya ampun, iya kan? Ini rumah Allah. Terus gimana saya hambanya harus bayar? Ya Rob, kau maha tahu segalanya. Akhirnya saya teleponin tuh teman-teman. Insya Allah sedang dikasih, mesti dikembalikan. Masa ini kan untuk masjid harus beres aja. Ternyata dibalikan tuh hatinya oleh Allah, nggak ada yang mau dikembalikan. Ada beberapa yang dikembalikan karena perlu, selebihnya kan mudah bagi Allah. Yang tidak mudah tuh CSY, tidak cepat ke Allah, tidak sering mengingat Allah, dan tidak yakin ke Allah. Ayo, ya lihat nih bapak-bapak, ada masalah yang sama nih. Bapak teh kan nikah asalnya ingin bahagia, betul tidak? Hasilnya gimana? Bahagia. Oh, saya gitu. Nah, sekarang giliran ibu-ibu. Bu, ibu teh kan milih si dia tuh asalnya pengen bahagia ya. Ternyata gimana? Tunggu. Iya, saya tuh ingin suami saya itu hafiz Quran, akhlakul karimah, ahli ibadah, uangnya melimpah. Tapi gini ya Bu ya, kan yang seperti itu nggak mau sama ibu. Jadi harus terima yang ada. Iya kan? Bapak juga kan sama. Pengen yang soleh, tapi kan gak ada yang mau sama. Gini. Ini harus saya kasih tahu rumusnya ya. CSY, ulangi. CSY. Jangan kelamaan ingat istri, stres. Bu, salah satu sumber penderitaan ibu itu adalah suami. Kalau ibu terlalu berharap dari suami, mau bahagia nggak Bu? Nggak usah terlalu cinta sama suami. Ada masalah apa sih daerah sebelah ini? Ini kan kompak sekali ya. Seperti yang gembira, ada solusi Pak. Bu, bukan tidak boleh cinta, jangan terlalu cinta. Dan gak usah banyak berharap dari suami. Pak Bebe, model-model ini adalah orang-orang yang tidak bisa diharapkan. Boro-boro membahagiakan istrinya, membahagiakan diri sendiri aja susah, benar? Ngaku, benar? Salah. Ibu berharap dari suami itu pangkal penderitaan. Berharaplah dari Allah. Dengar nih Bu, ibu ciptaan siapa? Yang menghidupkan ibu siapa? Selama ini yang menjamin rezeki ibu siapa? Yang nutupi dosa dan aib ibu siapa? Yang bisa mengampuni ibu siapa? Yang ngasih pahala siapa? Yang punya surga siapa? Ini apa? Hah? Suami apa dong? Jawab. Jawab. Suami teh sebagai apa dia? Imam, ya. Kemarin juga Ramadan imam ngaco. Ayo. Suami sebagai apa? Tulang punggung, salah. Suami itu ladang amal bagi istri. Kelebihan suami, ibu bersyukur, ibu dapat pahala, dapat kebaikan. Kekurangan dan kesalahan suami, ibu sabar,
dan membantu memperbaikinya, ibu dapat pahala. Nggak ada ruginya bagi istri yang menjadikan suaminya sebagai ladang amal. Tapi istri bakal menderita kalau dia menuhankan suami. Lebih banyak ingat suami daripada ingat Allah. Lebih ingin dekat dengan suami daripada ingin dekat dengan Allah. Lebih takut jauh dari suami daripada takut jauh dari Allah. Lebih sibuk pengen dicintai suami daripada sibuk ingin dicintai Allah. Itu yang bikin tidak hayyul. Jelas, Bu? Udah biasa-biasa aja sama suami yang pada gini. Kalau ibu mah gak usah mikirin terlalu lama, pengen suami soleh, gak usah. Ibu jadi istri soleha aja. Ibu deketin Allah. Allah pemilik segala-galanya. Ini model-model ini bakal meninggal nih. Ada yang suaminya udah meninggal belum? Saya nggak ada maksud apa-apa ya, cuma nanya aja. Udah berapa tahun? Ada saya 16 tahun suami meninggal. Ibu masih hidup? Masih. Makan? Masih. Rezeki? Masih. Bertemu? Masih. Kurang apa? Suami 16 tahun meninggal karena bukan suami yang menjamin. Sekarang ibu tiap ingat suami langsung ingat Allah. Baru Allah akan suka sama ibu. Ibu cemburu sama suami, titipkan ke Allah. Ya Rabb, suami saya lagi puber kelima kalau nggak salah. Titip ya Allah. Kasihani suami saya ya Allah. Hanya Engkau yang kuasa membulak-balik hati. Keseringan ingat suami nggak nyambung ke Allah, pastikan nggak tenang hati. Ibu nggak usah buka-buka HP suami. Ibu nggak tahu passwordnya. Kalaupun tahu, coba yang buka HP suami, hasilnya jadi tenang atau jadi galau? Tuh, makanya dilarang juga. Urusannya jadi beres atau nambah? Makanya udah dibilangin. Dalilnya Al-Hujurat ayat 12. Wala tajassasu, jangan suka ngorek-ngorek, memata-matai, ingin tahu udah ada Allah, mending sholat, doa, titipkan ke Allah. Gak bisa ngelawan suami sama kekuasaan Allah, benar? Ibu mau centil, mau pakai lingri, mau apa, gak ngepek. Tapi ibu sholat, ibu jadi solehah, itu membuat Allah suka sama ibu. Cepat kembalikan kepada Allah, sering senantiasa ingat Allah, yakin kepada janji jaminan Allah, baru tenang. Enggak ada tenang dari yang lain, enggak ada. Ibu ngirim intel, tetap beritanya bagus, karena ibu bayar 500.000, suami bayar 2 juta, gagal total. Lelaki, keren juga, ini baunya bau kucing nih. Singa. Dengar ceramah tentang singa belum? Pernah. Dengar? Bapak yang cerita. Terus saya ceritakan tidak di sini. Kalau istri terlalu berharap dari suami, penyakitnya. Kalau suami terlalu takut ke istri, ini penyakit, bisa musyrik nih Pak. Kalau suami takut ke istri, baiknya cuma di depan istri, tapi jauh dari istri, wah dia merajalela maksiat. Kalau manusia nikah, itu orang datang, nyalamin, doa, ngasih kado, biasanya begitu. Kalau singa menikah, binatang lain tidak boleh datang. Ada singa mau nikah, kucing datang. Singa marah sekali. Pas mau dikemplang, kata kucing, tunggu singa. Saya harus ngomong sesuatu. Apa? Lalu kucing berbisik ke singa. Beberapa kata-kata aja. Tapi singa langsung pucat.
Begitu. Apa kata kucing? Kucing bilang begini, singa, jangan sombong kamu ya. Saya ini dulunya singa, tapi sesudah nikah jadi kucing. Jelas Neng? Ada tentara di sini. Ke kantor loreng TNI, pulang ke rumah loreng kucing. Bapak saya tentara. Ustadz juga begitu, Bukan harus jadi galak ke istri, tapi kalau suami takut ke istri cenderung jadi ahli maksiat. Baiknya baik palsu. Suami yang baik hanya takut ke Allah. Kalau istri marah ya gak bahaya. Tapi Allah murka pasti binasa. Hadirin, gak mungkin kita bisa kuat zikrullah tanpa ilmu. Pintu hayyin itu ilmu. Makanya maaf saja ya, yang jarang ke majelis taklim pasti tidak kenal Allah. Kalau tidak kenal Allah, pasti Tuhannya selain Allah. Ada yang menuhankan harta, menuhankan gelar, menuhankan pangkat, menuhankan jabatan, menuhankan popularitas, menuhankan suami, istri, ada yang menuhankan penampilan. Mau kemana? Mati kita ini. Kita lagi nunggu giliran ini, lagi antri ini. Asli, tiap hari 1001 jalan menuju kematian kita. Ada yang naik lift, meninggal ini. Kalau gitu saya mau naik tangga, meninggal juga di tangga. Bapak dengar naik moge, dikawal, tetap aja kalau Allah menghendaki tiba-tiba ada motor mau nyebrang, direm, ketabrak dari belakang, loncat ke kanan, ada mobil, meninggal suami istri. Ada juga yang sedang jauh-jauh ke Dieng kemana, jauh-jauh dari Cina, mau potret sama-sama, terpleset istrinya 75 meter masuk ke jurang, meninggal. Kita juga tidak ada jaminan bisa pulang ke rumah selamat. Saya pulang dari sini rencananya naik bus terus ke Bandung, belum tentu nyampe. Hati-hati hadirin. Ayo belajar agama yang baik dengan niat untuk dekat ke Allah dan amalkan. Gak bisa iman menguat tanpa ilmu agama, tidak bisa. Orang yang jauh dari majelis ilmu ngarang hidupnya, ngarang. Orang ngarang pasti bingung sepanjang waktu, benar? Halo? Udah bodoh ngarang, wih pusing. Alhamdulillah Allah memberikan taufik kita bisa ke majelis ilmu begini. Cari ilmu tauhid ya, ilmu mengenal Allah supaya kita bisa senantiasa ingat kepada Allah. Udah, gak usah kebanyakan ngobrol, mending zikir aja. Orang akan diwafatkan dalam kebiasaannya. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, jamin masuk surga. Bisa la ilaha illallah itu hadiah dari Allah bagi orang yang berusaha lisannya zikrullah. Dan jangan kelamaan mikir selain Allah. Gimana Indonesia presiden beres, gak usah mikirin MK, udah selesai. Dipikirin juga gak robah, benar? Udah tinggal doakan saja. Mudah-mudahan Mbah Bowo dan Ade Gibran, benar itu presiden itu benar. Saya kurang mengamati hadirin, yang penting udah joblos beres. Doakan, gak usah berantem, mau ngapain?
Banyak yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Jangan kebanyakan ingat presiden. Presiden gak akan ingat ke kita, ya kan? Kalau ingat ke Allah, Allah ingat ke kita. Al-Baqarah 152, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ibu ingat ke suami, suami belum tentu ingat ke ibu. Bahkan kesel lagi diteleponin terus ya. Zikir, zikrullah, fadkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Dan berzikirlah sebanyak-banyaknya agar engkau beruntung. Yang paling banyak zikrullahnya dengan niat dan cara yang benar, itu yang paling sukses. Nggak ada yang lain yang diingat, bekal ingatkan kita secara maksimal kebaikannya selain hanya Allah. Udah nyebut nama Allah. Oh, istri saya marah-marah, udah zikir. Ya Allah, sudah 3 jam ini istri saya ngomel terus. Yang bolak-balik itu lagi. Mungkin terus. Kenapa diam aja, Pak? Saya diam, nggak boleh ya. Giliran saya pasti ngejawab. Kita harus gimana lagi kalau yang puasa, jangan puasa membungkam, nggak usah gitu. Engkau yang puasa melembutkan hati. Ya Allah, kami berlindung. Apa kuat kami, Pak? Kemarin ada seorang suami, sesudah dengar ceramah harus banyak diam. Istri saya sekarang ngamuknya begini. Kenapa sekarang kita jarang berantem? Kenapa jadi gak berantem? Berantem karena suaminya udah disuruh diam aja. Pasti kalah. Terus nanya saya harus gimana? Sekarang katanya saya suruh berantem kayak dulu. Nggak usah. Dengar aja baik-baik. Pokoknya jangan pernah sakit hati oleh kata-kata orang marah. Karena orang marah, orang yang sedang tidak normal pikiran, benar? Anggap aja lagi ngigau, lagi ngorok, paling tinggi lagi kentut. Udah. Kasihani, zikir saja, istighfar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi pelan-pelan. Karena kalau keras malah lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aja setan. 2. Sudah habis belum waktunya? Terus. Gini ya, saya kan cuma nanya, nggak usah pakai emosi jawabnya. Dulu masih ada yang berhenti, suka sudon. CSY, cepat kembalikan kepada Allah, senantiasa ingat Allah, yakin kepada janji jaminan Allah. Enak. Kuncinya apa? Ilmu yang diamalkan. 2, layin. Lain itu orang yang lemah lembut, sopan. Datangnya dari apa sikap sopan lemah lembut? Dari rahmat, hati yang penuh kasih sayang. Lihat, ibu sayang ke anak, luar biasa. Dibelai, didekap, Masya Allah. Ada ibu-ibu di Kolombia masuk ke kebun binatang, kemudian mukul-mukul teralis ke kandang singa. Singanya berbalik, pas berbalik tidak dengar langsung, tapi kenapa semuanya berpikir sama? Hati hanya bisa disentuh oleh hati. Makanya banyak nasihat ke anak tuh belum tentu efektif kalau nggak pakai hati. Suami, nggak usah kebanyakan nasihat sama istri. Tahu kenapa? Anak istri sudah tahu modal bapak. Ngomong apa? Sudah tahu modalnya. Anak-anak juga sudah tahu modal kita sebagai orang tuanya. Bukan tidak boleh memberi nasihat. Pakai kasih sayang. Membangunkan anak.
Bangun, bangun. Subuh nih, bangun. Jangan cuma makan melulu. Kamu mau masuk neraka ya? Kata anaknya, ya Allah. Teman saya sholatnya masih telat-telat, tapi bisa sholat. Kenapa ibu nih? Banyak sholat jadi ganas begini. Fabima rahmati minallah lintalahu walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawli. Hanya dengan rahmat Allah wahai Muhammad engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar lan faddu min hawli, niscaya orang akan menjauh dari sisinya. Penting ini galak, emosional, temperamental. Yang bisa. La taghdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Ciri orang takwa Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, senang berinfak dalam lapang dan sempit, wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Itu ciri takwa. Gak ada orang takwa pemarah, gak ada. Mau jadi ahli surga, jangan jadi pemarah. Rasa marah ada, jengkel wajar, sakit hati wajar, kecewa wajar, tapi jadi pemarah tidak wajar. Karena dalam Islam justru orang yang lemah yang disebut pemarah. Orang perkasa itu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Hati-hati nih, Bu, Pak, kita sering merasa dengan marah itu, saya sebagai suami, masa gitu. Wah, kalau dibuka air juga gosong, benar. Istri menghargai bapak itu bukan karena bapak keren, karena istri nggak tahu aja kelakuan bapak yang sebenarnya. Mondok gitu, nah. Serius nih, masih kuat katanya menderita sudah ceramah. Makan terus, makan jebet, makan jebet. Lebih baik kita menertawakan diri sendiri daripada menertawakan orang jadi dosa. Benar? Dan gak ada yang bahaya di dunia ini selain dosa diri sendiri. Kita dibunuh gak bahaya, kalau udah matinya kita terbunuh syahid bagus malah. Lanjut. Udah gak ada galak-galakan. Jelek banget. Orang cakep aja pemarah jadi jelek. Udah, gak usah diterusin. Jangan, gak ada. Rajin sholat, rajin tahajud, rajin ngaji, rajin ke masjid, pemarah. Pasti ada yang gak benar tuh di dalam ibadahnya. Karena kalau sholatnya bagus, salah satu cirinya bisa menahan amarah. Kalau tahajudnya bagus, bisa menahan amarah. Ditolong oleh Allah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Latih, Pak. Tahu tidak ketika Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan Allah ketemu Fir'aun, coba perintahnya apa? Qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut. Itu ke Fir'aun, manusia melampaui batas, perintahnya lemah lembut. Emang istri bapak Fir'aun wati? Bu, suamimu teh Fir'aun bukan? Jangan kasar. Enggak ada kasar-kasaran di rumah. Keluarga kasar, keluarga pemarah, ada susah kayaknya ke surganya ya. La taghdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Keren kan? Gak usah banyak teori yang mulu-mulu. Bapak kalau bisa nahan amarah, lihat aja nanti. Nih, saya akan membuktikan. Pak.
Kalau nanti jangan bikin saya marah. Pak, mau punya istri yang bangga ke bapak nggak? Wah, ini suami saya keren banget, mau? Kemudian istrinya tuh patuh, tidak suka rewel, kemudian tidak suka ngungkit-ngungkit yang udah sering diungkit itu. Mau tidak? Gimana caranya? Sebutin. Caranya, kamu jadi ahli takwa. Nih, saya akan buktikan. Bu, Ibu, kalau ibu bikin salah, maunya dimarah oleh suami, dicuekin, atau dinasihati dengan lemah lembut? Jawab. Sing kompak jawab, hadirin, supaya diijabah. Dimarah mau tidak? Dicuekin mau tidak? Catat, lelaki nasihat lemah lembut. Dinasihatinya mau di depan anak-anak atau secara pribadi? Catat, jangan suka nasihatin istri di depan anak-anak, bikin malu itu, benar Bu? Nasihatnya mau panjang lebar atau simpel? Mau bertele-tele atau to the point? Tong rewel lelaki, itu bukan dunia kita. Apakah ibu mau diungkit-ungkit kesalahan yang lalu? Pantang ungkit-ungkit, begitu Bu? Fokus aja, gitu Bu? Apakah sesudah ibu dinasihati dengan simpel, mau dimaafkan oleh suami? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Jadi gini Pak, istri bikin salah, bapak nasihati lemah lembut, sembunyi-sembunyi, simpel. Udah gitu langsung bapak maafkan sebelum istri minta maaf, gitu Bu? Ada lagi Bu, udah gitu, udah dimaafkan, tiba-tiba suami begini, ini Bu ada uang lumayan. Ibu mau tidak begitu? Keren tidak suami seperti itu? Ibu bangga tidak punya suami begitu? Mau nurut tidak? Mau rewel tidak? Mau suka mungkin lagi enggak? Tuh. Kakak baca Pak Ali Imran 134 loh Pak. Ada, amalkan aja Bapak 134, 135, lihat aja efeknya Pak. Asal sing sabar karena nggak sekaligus ya. Kita mau baca Quran nggak ngerti artinya sih. Satu ayat, dua ayat aja udah jadi solusi Pak kalau ngerti. Nggak usah marah-marah, jelek ya. Oh gimana kalau ada yang marah sama saya? Udah nggak apa-apa, dengerin aja. Ada suami yang istrinya marah-marah, asalnya stres. Ibu marah-marah terus saya nggak kuat ibu. Apa nggak kuat? Kalau gitu saya mau cari lagi. Berani cari lagi? Punya cara, akhirnya dengar ceramah bahwa setiap kali kita dimarah, dizolimi, maka pahala orang yang marah itu dikasihkan ke kita dan dosa kita diampun oleh Dia. Waduh, pas dengar ceramah itu, tiap istrinya marah terus. Ditanya, kenapa Bapak jadi sabar gini? Pokoknya target saya sih bidadari surga. Gak apa-apa di dunia sini, gak apa-apa. Yang penting pahalanya banyak buat saya, dosa saya habis, saya ke surga dan tentunya bidadari pasti bukan dia. Gak boleh begitu. Siap ya, jangan jadi orang kasar, jangan jadi orang pemarah, karena orang kasar tidak disukai. 3,
Hayyin, lain, qorib. Qorib itu apa? Dekat. Jadi orang yang diharamkan tersentuh api neraka itu selain yang ahli zikir, tauhidnya benar, penyayang, rahmatan lil alamin, dan yang ketiga adalah tawadhu. Jadi orang itu bisa enak Pak, komunikasi itu kalau rendah. Orang sombong, jangankan ngobrol, diamnya aja bikin gak enak, betul? Serius ini, bener tidak? Pernah nggak kita ketemu orang yang mau ketemu aja udah nggak mau, udah sebel duluan, ketemu dia datang nggak? Datang, wah, gitu. Baru berita aja udah menderita, gitu. Klaksonnya tidit, dia akan silakan. Kenapa dia nggak muntaber? Hadirin, orang sombong adalah orang yang paling tidak dikehendaki. Orang sombong itu nggak enak Pak. Apa ciri sombong? Ada dua, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap rendah orang lain. Jadi orang sombong, orang miskin bisa sombong tidak? Bisa. Orang miskin nggak mau pengajian. Pokoknya orang sombong itu tidak suka ke agama, tidak suka ke ilmu agama, majelis taklim, ulama dia tidak suka, ya. Kemudian pokoknya orang sombong tuh apa yang berbau kebenaran nggak suka, dan dia tidak suka dikoreksi, diberi masukan, diberi nasihat, nggak mau. Jadi orang sombong itu dia selalu merasa orang lain itu lebih rendah dari dirinya, menuntut orang lain mengakui, menghargai, memperlakukan spesial. Oh, itu capek. Makanya orang sombong mudah sekali bete dan sudah mudah sekali emosi. Pak, Bu, Rasulullah SAW itu puncaknya kedudukan rendah hati pada waktu. Kalau Nabi itu kalau dipakai, hei Muhammad, mau pakai Rasul, Nabi ataupun nama saja, beliau berbalik itu begini Pak, Muhammad, bukan begitu, berbalik ke seluruh tubuhnya, karena beliau menghormati yang lain, dan beliau mengasongkan tangan duluan sebelum dilepaskan. Beliau tidak melepaskan saking menghormati orang lain. Kalau ada tamu, beliau tidak berbalik sampai tamunya pergi. Kalau ada janji ditepati, dan beliau tidak membeda-bedakan tamu. Dan yang paling penting ada satu ciri, setiap yang ketemu dengan Nabi Muhammad pulangnya pikirannya sama. Tahu apa? Saya adalah orang yang paling disukai Nabi. Begitu. Kenapa? Karena Nabi itu kalau jumpa dengan sahabatnya, dengan orang lain, selalu atensinya itu full. Raut muka, pikiran, hati, postur, nada, sehingga orang yang ada di dekat Nabi itu, ini saya itu Rasulullah baik sekali sama saya. Begitu. Itu begitu. Orang yang rendah hati itu tidak melihat orang lain lebih rendah dari diri. Pak, Bapak, Pak, ada bedanya. Bandingkan dengan ini. Enak mana? Jawab. Enak mana? Sudah pernah ngemut jempol saya. Jempol sekarang. Bandingkan dengan tangan terbuka. Enak mana? Tangan terbuka. Kenapa ini ada rasanya? Kena enggak? Tahu? Kenapa? Karena yang mengeluarkannya juga hati. Enggak kena sih. Kenapa ini saudara enggak enak? Karena yang menunjuk itu lagi merendahkan saudara. Dan saudara ada yang mau direndahkan. Nunjuk-nunjuk ini hadirin lebih pada umumnya kepada yang dianggap lebih rendah. Karena enggak ada cerita nunjuk-nunjuk wajah atasan, ya kan? Coba, lagi apel, komandan. Udah tahu kan masih? Ada perkara di sini. Oh, ada. Coba nanti Pak ke Pak Wali Kota. Bisa mudahan Pak. So,
nanti ke Kapolda. Polda sini. Keluarnya telunjuk ini biasanya kepada orang yang kita anggap lebih rendah. Buktinya ke yang kita anggap lebih tinggi nggak keluar. Makanya jangan dikeluarin. Kenapa ini enak? Karena di Indonesia ini tuh penghormatan, betul tidak? Kenapa ini lebih enak? Rasulullah itu begini. Ibu-ibu silakan nanti kalau pulang di sana sudah disediakan anggur, es krim, sop buntut di luar masing-masing ya. Dan khusus untuk bapak-bapak nanti tolong segera dilunasi. Nah, kita telunjuk punya, jempol punya, jari punya. Yang mengeluarkan hati. Kalau hati kita menghormati keluar. Jadi nggak lupa bersihkan hati. Kata Imam Hasan Basri, Al-Basri semoga Allah merahmati beliau. Orang rendah hati itu tidaklah keluar dari rumah kecuali melihat orang lain berprasangka beliau itu lebih mulia di sisi Allah. Makanya kalau lihat yang muda-muda gitu, oh ini dosanya masih dikit dibanding saya. Lihat yang lebih tua, nah ini dia nih. Sudah tua berarti pahalanya lebih banyak, ibadahnya lebih banyak, sholatnya lebih banyak, sedekahnya lebih banyak. Kamu bisa meremehkan Pak. Lihat yang tergelincir berbuat dosa, jangan-jangan ini dosa yang mengantarkan taubat nasuha. Oh berapa banyak Pak? Kita dengar kan ada yang dihukum mati ternyata harum katanya, kata jaksanya tuh. Saya tidak nyebut nama. Ada ibu-ibu ditahan di penjara hafal Quran, padahal bikin sama. Tapi kalau tobat bisa mulia. Kenapa ibu-ibu ini belum hafal Quran? Nah, karena belum. Zolimah belum ditahan, belum hafal. Nah, jagalah lisannya. Itu seperti ada perasaan bahagia lihat orang. Hadirin, ayo mending kita menghormati orang lain, betul? Kita selama ini dihormati bukan karena kita mulia loh Pak. Seperti saya diundang ke sini. Maaf ya Bapak Ibu, mendengarkan ini bukan karena lagi lebih mulia, karena dua yang penyebabnya. Satu, karena Allah kasih casing ini kata orang kiai, casing ini. Dan yang kedua, karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan Abdullah bin Nastian. Itulah yang menyebabkan Bapak Ibu masih mau menghargai dan mendengar. Kalau diambil casingnya dan dibuka aibnya, bubar seketika. Beneran. Ini aja di pengadilan, ya malu saya dengarnya tuh, harus setor 3 juta, ya. Kan malu sekali Pak, malu betul tidak? Kalau Allah membuka habis kita ini. Makanya udahlah nggak usah petekan-petekan, dibuka juga kosong. Gitu. Benar tidak nih? Terakhir, alhamdulillah. Belum nyobain sih ketinggalan bus ya. Kau boleh menceritakan penderitaan. Lanjut. Apa yang keempat? Sahal, mudah. Sahal itu mudah. Ciri orang yang tidak tersentuh api neraka itu ternyata sahal Pak, mudah. Jadi kenapa oleh Allah? Karena orang yang urusannya jadi ribet itu ciri dia diperbudak nafsu. Hidup ini sebetulnya tidak serepot yang kita jalanin kalau kita bisa wanahan nafsa anil. Kita kan jadi ribet itu karena nafsu Pak. Punten ya, maaf, saya mohon maaf ya kalau lagi duduk, misalkan ibu di belakang ada yang kentut sedikit ya, langsung melihat, jangan kentut Bu. Kenapa?
tiba-tiba, oh, berarti saya nggak kena COVID. Terima kasih Bu, kan begitu. Tenang aja Bu, nggak kadang-kadang kok. Jadi saya lebih bahagia. Atau berbaik sangkalah. Mana ada yang merencanakan buang angin di majelis taklim, benar? Namanya juga udah usia beda-beda, ya kan? Udah ditahan, ditekan, tapi kan bisa menerima. Allah kita juga ya kan, cuma gak ngaku aja ya kan. Hanya masalahnya begitulah ya, udah takdirnya. Udah dengerin terus. Imam Hatim Al-Asham, ulama besar Pak, ada yang konsultasi buang angin ibu-ibu demi menjaga perasaannya sampai berpura-pura tuli dan dikenal sebagai ulama tuli hanya untuk menjaga perasaan ibu tersebut. Mudahlah, nggak usah segala dibikin ribet, betul ini. Coba pikir-pikir Pak, berapa banyak perkara cetek, remeh, gak worth it lah yang bisa merusak kehidupan kita, benar? So clear, bertengkar, berantem, apaan itu masalahnya tuh gak ada apa-apanya. Ada seorang kakek 70 tahun, sehat, segar, awet muda. Ditanya, "Kek, apa sih rahasia kakek kok awet muda gini segar terus?" Tahu kata si kakek apa? Rahasianya sederhana, mengamalkan perintah Rasul. Apa yang mana, Kek? Saya tidak suka berdebat, tidak suka berbantah-bantahan. Oh gitu Kek, kata penghuni. Ya. Jadi menurut kakek, kalau kita bisa nahan diri tidak berbantah-bantahan, tidak berdebat, kemudian jadi seger, jadi awet muda, jadi fit. Kalau menurut saya sih, tak mungkin lah Kek. Itu jadi berdebat. Saya setuju dengan pendapat saudara. Beres. Ya udah, beres. Nah, orang nggak setuju kan nggak apa-apa, betul tidak? Benar tidak? Nih sekarang nih, Bapak misalnya Pak Ketua DPR, menurut saya 5 kali 5 itu 100. Ya nggak apa-apa, mantap. Saya nggak akan berdebat. Suku maha Bapak, wah, sekarang kita semua diperdebatkan, betul tidak? Sepak bola kemarin, itu taruhnya nggak dianulir tuh, itu haknya berat sebelah, makanya mancing. Oh ngapain? Yang mainnya juga adalah tidur dan orang kita berdebat berantem. Ada saya mau nggak mau nonton Pak. Udahlah, udah tertulis di Lauh Mahfuz. Sama. Maaf ya Pak. Ini waktu Indonesia lawan Thailand, qadarullah saya di Qatar. Dikasih tiket itu sepak bola. Wih, itu sepak bola? Iya, ini mana? Gak masalah, nggak tahu. Ya enggak, mana saya tahu ya. Ini Indonesia mana Persib atau Persib? Bukan. Pas saya lihat itu, aduh, di depan saya ini Vietnam. Dia penontonnya, tuh saya Indonesia. Saya, aduh, kasihan kalau gol kesini ini menderita. Saya mau terserah wajah ya Allah merasa. Terus diperdebatkan apa? Ya hasil keputusan MK ya udah. Mau diapain lagi, bener tidak? Hah? Oh diulang kesana juga udah bosan ya. Capek udahlah, show must go on. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika terus mengalir. Kalau nasi jadi bubur, ya udah terima, tinggal cari cakwe aja kacang polong gitu. Bubur yang spesial, betul tidak? Mau gimana? Ibu, udah ibu teh nggak usah terlalu stres kalau ngaca, terima jadi tua tuh wajahnya mana lagi? Ibu capek ditarik pakai jepitan di sini. Mau ngapain? Just the way you are. Apa artinya? Dilarang merokok bukan? Ngalir hidup mah. Betul mau
maka terbeliakan. Mau apa ribet-ribet apa? Ada kakek-kakek umur 80 tahun Pak, sehat, segar. Apa rahasianya? Satu, saya tidak mau marah kecuali untuk urusan sangat penting. Yang kedua apa kek? Yang kedua, ternyata urusan duniawi ini tidak ada yang penting. Itu. Ya si kakek mau tenang, kek. Spion copot tuh, ada yang nyolong. Biarin, beli lagi. Ternyata bulan ini listrik mahal. Cabut. Cabut gelap dong kek. Bayar. Terus gimana tuh Pak? Kalau semua urusan jadi ribet, kita kapan bahagia? Kan ada tuh ya namanya mbak ribet, nikah dengan mas ruwet ya. Itulah kehebatan kasih sayang. Kelihatannya ini yang kurang. Bu, Ibu, saya lihat wajah-wajah ini kulang katih tanyang. Allah, jangan terlalu sering dimalahin. Kacian. Ini wajah-wajah kulang katih tayang. Ini serius. Kalau kasih sayang, nih coba ada ibu-ibu seperti ini. Nah, ibu sayang padamu. Siang malam ibu selalu berdoa kepada Allah agar kamu jadi anak yang mulia dunia akhirat. Ibu mau berjuang dan berkorban apapun demi kebahagiaan, karena ibu sayang padamu. Bagus tidak? Jawab. Ada lagi ibu-ibu begini, lihat anaknya, diperhatikan ini anak tuh SMP kelas 1. Nah, sini saya, dipeluk aja. Hati yang bicara, ya Allah, ampuni saya. Saya belum jadi ibu yang baik. Saya belum jadi contoh yang baik di rumah. Saya belum bisa menjaga titipanmu ini. Engkau sudah lihat apa yang hamba lakukan. Hamba belum bisa mendidik dan mengurus titipanmu. Tapi belum, tidak sepatah kataku, tapi hatinya bicara kepada Allah. Sambil berbisik ke anaknya, nah, maafkan ibu, maafkan ibu, doakan ibu supaya jadi ibu yang baik. Babi hutan nih, jangan kolesterol naik. Tadi udah ngomong begitu, mending kita urut, kita obatin, benar tidak? Ada mau makan apa nih? Bu, udah nasi goreng, malas dari dulu, gua nasi goreng terus, gak ada perkembangan. Belum juga masak, udah lewat. Kalau gitu dibeliin itu aja bubur, apa bubur yang di depan, kerupuknya cuma sedikit, gak kayak zaman dulu sebanyak, terus. Ya udah dibeliin ini aja potong nasi uduk. Nasi uduk itu ayamnya juga belum tentu ayam mati. Habis tapi kok. Sering kacau. Ada orang yang gitu aja terus, pernah dengar kayak ngomel terus? Sering. Ada nggak? Pernah dengar nggak? Jelas nggak suaranya? Ya jelas suara sendiri. Enak aja menilai orang. Udah selesai lah. Udahlah, hidup ini cuma sebentar, benar? Kita lagi nunggu mati, mau apa segala diribetin. Dunia emang kayak gini, nggak ada yang aneh. Wa ma hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Dia adalah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Udahlah, dibuat lebih rileks. Betul? Lebih pemaaf. Nah, udah sering kita berantem dan udah lewat aja, ternyata nggak apa-apa, benar? Bapak Ibu mah belum nyobain cobaan yang saya jalanin, ya kan? Udah biasa aja Pak teman-teman. Dihina se-Indonesia ya kan? Ada penghinanya sudah pada datang sekarang ya kan?
Karena saya udah ngalamin cobaan yang berat-berat gitu kan, jadinya oh ternyata biasa. Kata kuncinya mah ridho dengan takdir yang ada dan tobat. Nggak usah ribet-ribet, ya Allah ampun semua kepahitan ini pasti karena dosa saya. Udah istighfar ya banyak. Kalau ada dompet hilang misalkan ya tinggal lapor. Jangan lupa untuk mensyukuri, alhamdulillah yang hilang dompetnya aja nggak dengan celananya. Serius kita kan nggak mungkin hidup dengan yang hilang begitu, betul ya? Nggak mungkin, pasti hilang tuh gara-gara kita pelit, koret, kedekut, ngambil uang orang atau apa. Ya sudah, kita tobat. Hidup ini harus maju terus, nggak bisa ketahan oleh emosi. Makanya orang-orang yang diharamkan tersentuh api neraka adalah orang yang bisa mengendalikan nafsu, baik amarah, syahwat, ketamakan kepada dunia. Mudah-mudahan kalau kita bisa orang yang yakin dan selalu zikir, hidupnya melimpah kebaikan penuh dengan keikhlasan dan kasih sayang, dan menjadi orang yang rendah hati, tidak ada kesombongan, lalu kita bisa menjadi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Insya Allah sekecil amal apapun akan menjadi kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Allah yang maha baik, berkahi keluarga kami ya Allah. Ampuni kami belum jadi orang tua yang baik. Ampuni kami belum jadi contoh yang baik. Ampuni kami belum bisa mengurus rumah tangga dan amanah dengan baik. Ya Allah, berikan kesempatan kami jadi orang tua yang amanah, bisa mengantarkan keluarga ini menjadi keluarga ahli surga. Titipkan kepada kami ya Allah pendamping hidup yang menguatkan iman. Titipkan keturunan yang menjadi penyejuk hati kami. Muliakan akhlak anak-anak kami ya Allah. Indahkan pribadinya, kuatkan imannya, jauhkan anak-anak dari segala perbuatan durhaka, dari apapun yang kau haramkan. Kumpulkan di dunia kami mulia, kumpulkan di surga seluruhnya. Ya Allah, hanya Engkau lah yang maha tahu kapan, di mana hidup kami berakhir. Jadikan hari-hari yang tersisa ini menjadi hari-hari yang penuh dengan amal soleh. Karuniakan kepada kami semangat memahami agama-Mu ya Allah. Limpahi kami dengan ilmu yang manfaat. Akrabkan kami dengan Al-Quran-Mu ya Allah. Titipkan kepada kami dunia yang halal barokah. Jadikan kami ahli sedekah. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang selalu bersyukur atas nikmat dari-Mu. Indahkan diri kami dengan kesabaran ketika ujian harus kami jalani, dan berikan kepada kami hati yang ikhlas di dalam menghadapi hidup ini, dan jadikan umur yang tersisa ini istiqomah di jalan yang Kau ridhoi. Undang jamaah ini ke Baitullah, jadikan haji yang mabrur mabrurah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi masjid ini ya Allah, berkahi lingkungan ini ya Karim. Ya Allah, bimbinglah para pemimpin kami menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yang menjadi jalan negeri ini penuh barokah. Ya Allah, tolong saudara kami di Palestina ya Allah, berikan perlindungan-Mu, kecukupan dari-Mu, dan bebaskan dari penjajahan kaum zalimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Allah Maha Dekat, Maha Mendengar. Sekali lagi terima kasih kepada para sesepuh, orang tua kami, guru-guru kami, dan semua masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mukti HD, baru saja kita ikuti ceramah agama tablik akbar yang diselenggarakan Masjid Baitur Rahman, Komplek Perumahan Sakura Regensi Jati Asih oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar atau Agim, dengan tema keluarga. Terus terang ini ceramahnya sangat menyentuh dan full tawa tapi penuh hikmah. Insya Allah berkah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mukti HD.